Lu tuh ini ya, hafal kamera ya? Gadget lumayan sih, lumayan edik juga gue gadget edik banget, makanya gue butuh mobil yang lebih high tech lagi karena gue lebih edik gitu loh. Lu sukanya apa tapi? Itu lu itu udah gue incer Dim. Tanya Lita deh nanti lu kalau Lita udah turun ya. Tanya Lita lah. Gue setiap hari gue ngeliat di OLX sama di Facebook. Oh iya. Sama gue ngeliat di Auto High. Apa? Tapi apa? C300 terus CLA, CLS. Jangan CLA. Emang CLA nggak bagus? CLA for girls. Oh, I see. CLS tuh ganteng tapi yang tahun 2013. Kalau yang baru tuh dia aneh matanya. Yang kayak hiu kan? Iya, hiu. Iya. Gue suka banget sih CLS tapi 2013. Kalau E-Class terlalu bawa-bapak, bos. Iya. Kalau S-Class tapi lu C-nya juga C300 makanya cakep. yang paling ganteng deh. Iya. Kalau C200 banyak. C300 yang enggak. Soalnya sayang C200 itu enggak kayak C300, jauh dia. Jauh banget. Jauh, ada panoramik, terus HP-nya juga iya rendah. Terus dia oh lu panoramik ya depan belakang ya? Panoramik. Wah cakep anjing. Tapi lu mendingan kayak yang old apa kayak ini? Sukanya? Enggak, gue lebih suka ini. Gue lebih suka yang new. Old tuh sok-sokan. Gue lebih suka yang new. Iya. Daripada yang klasik ya. Klasik. Gue kalau dia juga klasiknya biasa ya. Oke, 3, 2, 1, welcome to Noob Talk. Halo. Gue kaku banget anjir. Lu kenapa bisa kaku gitu, Dim? Karena gue gak pernah podcast ini, gue pertama kali. Gue dipaksa nih sama Ibnu nih gue. Waduh, padahal abis ini ada bayarin 50 juta guys. Iya, ada project makanya gue kesini. Padahal baru tau projectnya sekarang. Iya, tapi seru ya. Seru, bismillah. Ini project gede dan nanti tungguin aja guys. Iya guys, tungguin aja. Ini ada pokoknya ada Ibnu, ada Dim Smith guys sama. Ini bukan terkeren lagi sih. Ini terkeren dan bahkan nanti TikTok official Indonesia pun ke kita. Asik. Dibeli kayaknya. Ke kita buat nge-push viewers maksud. Oh, iya. Amin ya Allah amin. Amin. Dims, apa kabar? Baik. Gimana? Gue ngeliat-liat Mercy lu sehat. Oh salah channel. Salah channel. Lu emang suka mobil? Suka. Gue penggila mobil sebenarnya dari dulu. Cuman gue memang suka mobil yang supercar dulu. Gue ya suka kayak Ferrari, Lambo, cuma ngeliatin doang. Ngeliatin bentar lagi beliin. Kalau punya, gue suka yang mobil Eropa. Apa aja tuh? Mercy, BMW gitu-gitu? Mercy, BMW, Audi. tapi gue paling suka Audi. Ya. Tapi gue paling suka Mercy. Kenapa di antara 3, misalnya kayak yang brand-brand itu lu paling suka Mercy? Soalnya kalau BMW itu terlalu lu egois. Kayak karena kan gue nikah kan. BMW tuh kayak buat boys gitu loh. Iya. Kayak emang lu pingin balapan, pinginnya kayak masih muda-muda bergairah gitu ya, sporty banget. Dan gue tuh orangnya lebih suka yang berkelas, classy gitu. Classy. Terus yang luxury gitu. Jadi makanya gue lebih suka Mercy. Lu suka apa? Gue suka Mercy. Oh, Mercy juga? Iya, Mercy. Gue kayak Mercy itu menurut gue ya lebih, lu tuh bisa sporty tapi lu juga bisa berkelas. Betul. Menurut gue iya, satu paket, setuju. Satu paket. Kalau misalnya BMW itu gini, lu mau BMW seri 7 yang kayak misal punyanya Kahata gitu, Atta Halilintar, itu menurut gue kayak enggak. Yeah. Lebih kerenan S-Class misalnya. S-Class kayak S-Class total gitu ya. Total banget tuh, udah sultan banget lah. Sultan banget, walaupun ya seri 7 juga keren sih, tapi lebih ke sporty gitu. Tapi kalau misalkan seri menurut gue kita tuh lebih cocok yang C sih. Karena C itu tuh masih bisa dikendarai sendiri. Kalau E itu tuh kayak lu tuh harus di belakang. Soalnya bos banget. Dikhususkan ya kalau E ya. Kalau S apalagi makin belakang. Iya, lu udah enggak mungkin ke depan. Tapi emang keren sih. Gue ngeliat Mercy lu tuh udah lama nih. Gue kayak ngeliat di Auto High segala macam kayak aduh mau banget tapi gue harus nikah dulu. Tapi kalau di Auto High tuh KM-nya gede-gede. Iya. Gue dapat KM-nya low. Berapa? 8.000 lah. Auto High kan padahal dekat rumah lu. Iya, gue juga ke Auto High, gue udah keliling semua Auto High dan udah nanya di IG, udah temenan juga di IG, udah nanya dia sampai nggak bisa nyariin yang kayak gitu. Jadi gue bener nyari itu ke showroom di. Oh bahkan showroom pun nggak nunjukin ke OLX ataupun ke Facebook. Lu ke Sunter makanya, ke Bos. Ke Sunter. Sunter deh. Ya itu tuh banyak banget mobil, jadi kayak. Dan best deal ya. Best deal sih kalau gue hoki, jadi lo harus nyari satu-satu, harus sabar. Racun. Soalnya dia tadi pas gue datang gue juga ngerti racun.
Oh ternyata dia nih suka mobil juga guys. Makanya dia pas gue datang kok kenapa? Oh dia lagi mau beli mobil ternyata. Enggak. Emang bener. Tapi mau beli Mercy gitu. Gue sangat mau Mercy banget, tapi emang dilarang sama nyonya ya. Kenapa? Katanya kita nikah dulu aja deh gitu. Oh, itu paling utama ya, wise gitu. Sih, iya, emang harus wise kan. Kalau kita kan sometimes boys kan maunya. Iya. Ini kan kayak menurut gue tuh kayak mobil ataupun segala macam tuh impian dari kecil. Ngerti gak sih lo kayak kita selalu ngelihat atau enggak motor lah atau moge gitu kan. Bagus nih coba bisa ngendarain ya gitu kan. Itu kayak dan lo tuh udah alhamdulillah gitu. Dan lo udah achieve that gitu loh. Kayak wah. Tapi lo harus melewati pernikahan dulu karena bagus. Lu kan udah nikah, bener. Lu udah nikah. Dan ya gue juga salut sama lu karena ya Lita tuh was juga karena kan lu juga mungkin bayar sendiri kan. Iya. Hebat loh, umur segini maksudnya nikah lu bayar sendiri. Wes amin alhamdulillah. Jadi ya lah harus save, habis itu baru beli mobil ya, itu bagus. Lebih bijak ya sebenarnya. Dalam keuangan dan persen tuh sebenarnya lebih bijak. Iya. Dia bicara tentang nikah, happy anniversary. Oh iya. Itu udah 1 tahun. Gimana rasanya nikah? Apa bedanya nikah sama nggak nikah? Rasanya seru sih karena gue memang gue tuh bapak-bapak banget jiwanya. Gue tuh family man, jadi gue tuh lebih suka nongkrong itu kayak di rumah sama keluarga. Terus atau enggak ya kita nonton aja gitu ke mall. Gue tuh paling jarang nongkrong gitu, gue di kafe. Nongkrong kayak gue paling gak suka juga nongkrong kafe-kafe pegel gitu. Itu gue gak suka banget, di apalagi gitu? Iya, gue gak suka banget. Kayak rame-rame gitu? Gak suka gue. Oh gak suka? Gak suka. Sama berarti. Gue lebih suka misalnya contoh kayak ada orang mau main ke studio silakan gitu. Kalau misalnya atau nggak nongkrong yang emang proper, misalnya gue main ke studio lu juga. Tapi kalau di cafe shop yang lu tau gak sih nggak ada senderan? Biasa gitu. Wah gila, gue nggak kuat. Wah tuh kelar sih. Itu gue skip sih. Iya. Berarti lu sama? Sama, gue tuh soalnya memang kalau nongkrong itu gue tuh harus ada value-nya. Jadi value gue tuh nongkrong itu makanannya harus enak. Makanannya harus enak. Iya, karena gue tuh nggak yang kayak suasananya misalkan estetik atau bagus gitu. Iya. Gue mendingan sekalian ke restoran yang bagus banget gitu. Karena gue tuh makanan banget. Gue bukan yang minuman. Apalagi lu selalu memperlihatkan story sashimi lu juga yang kalau lu makan. Oh kemarin. Iya. Itu kemarin juga jarang-jarang. Itu gue juga sekali lah itu setahun lah. Karena tuh mahal banget juga, gue juga kaget. Iya. It's so expensive. Iya, makanya gue nggak apa nama restorannya? Namanya Asuka di JW Marriott. JW Marriott yang di Kuningan. Di Kuningan. Oh my god, itu tapi enak. Wah, itu once in a lifetime lo harus coba sih. Tapi memang so expensive. Oh iya. More than steaks sih. Karena memang itu experience dan memang makanan Jepang kan terkenal mahal-mahal. Gue juga nggak tahu semahal itu sebenarnya. Bener-bener nggak tahu soal. Jadi lo datang kayak karena gue dadakan. Terus gue kan cari info itu di hari H. Terus gue udah cari harganya tuh ada range sama gue 2 sampai 3 gitu. Iya, okay. Itu oke lah walaupun itu udah mahal sih menurut gue. Iya. Ternyata nih 3 kali lipatnya. Jadi shock juga gue. Sumpah? Iya. Itu sampai sampai 6 sampai 9 juta. 7,8 gitu. 7,8 lu makan sushi berdua. Iya, gue juga shock banget sih sebenarnya. Anjir, ternyata harganya segini. Ya tapi gue ya udahlah. Jadi tadinya gue tuh pengen coba 6 bulan sekali lah. Kalau misalkan ini bukan cuman ya, harganya 2 jutaan. Iya. Ternyata harganya segitu udah setahun sekali. Enggak, di itu 7,8. Oke, gue kepo. Sashiminya berapa berarti harganya? Lu ngeliat nggak? Jadi kalau misalkan sashimi sekelas itu kan dia kan grade-nya udah tinggi. Yes, betul. Itu sebenarnya rata-rata tuh per sashimi per dish itu tuh 100.000 sebenarnya. Per dish. Sebenarnya. Nah, kemarin itu gua 15 dish, 15 sushi. Oh enggak, yang sashiminya gua ada 5 jenis jadi tambah 5 20 dish. Artinya kan 2 juta. Iya, itu plus lah sama tax gitu itu mungkin ya 3 juta lah. Pikiran lu lah ya, gitu ya. Iya. Sepertinya gitu. Ya enggak 3 juta juga sih. Maksudnya iya, gue kira tuh 2,5 atau 2 juta pas lah bahkan. Karena terus gue juga mikirnya tuh ya paling cuma 10-12 dish, ternyata 20 dish. Ternyata bilnya segitu. Karena memang dia tuh di hotel kan bintang 5. Betul. Terus dia udah lama, udah lebih dari 10 tahun. Oke. Terus ikannya tuh seasonal ternyata dikeluarin ke gua. Jadi iya mahal semua lah. Jadi yang enggak setiap season tuh ada ikan itu. Iya. Nah, terus gue juga mesen arak sih kemarin. Jadi ternyata pas gue liat bilnya, wah araknya mahal juga. Berapa araknya? Araknya 1 jutaan deh. 1 jutaan. Karena gue kan bayar sekalian deh. Karena kan orang
di sana kan Jepang lu makan sushi gitu-gitu pakai arak biar netralisir lu punya palet itu kayak apa buat rasa gitu loh. Jadi biar netral lagi. Biar tetap enak next lagi. Dish-nya tuh pas ya, pure original. Terus yaudah deh kata si chefnya pesan arak juga. Terus pas gue pesan enak banget gitu kan, pas gitu loh. Terus ternyata pas liat bilnya segitu. Satu iPhone SE dapat ya? Iya kayaknya dapat deh. Tapi ini ke perut. Baru. Tapi gue lebih suka kayak gitu daripada rata-rata kan Enif gitu kan staycation kan, hotel bintang 5 kayak gitu. Gue sama istri gue lebih suka bener-bener tuh new experience. Apalagi tentang makanan enak. Berarti istri lu suka makan? Suka makan ya sih sama gue. Suka makan? Iya, dan memang gue itu mulai ini juga gara-gara istri gue. Oh iya. Oke Dim, lu sebelum jadi content creator tuh lu apa sih? Sebenarnya banyak banget nih simpang siur. Lu juga pebisnis lah. Lu katanya punya agensi lah. Pokoknya di Sedemit Game paling kaya lah di TikTok. Anjir. Sumpah serius. Kabar Siskako sama Indraken saduh. Gimana? Jadi gue tuh sebenarnya sebelum ini semua gue tuh pengemis. Jadi gue tuh suka ngemis ke investor. Wow. Jadi gue tuh dulu startup guy banget lah sebelum jadi startup guy banget ya? Iya, dari tahun 2016 dulu pas gue S2. Gue S2 di ITB dan ITB Jakarta itu dia memang full course-nya tuh buat kita semua jadi entrepreneur, khususnya startup. Karena kan emang startup itu sebenarnya dia metode bisnis yang paling efektif, efisien dan paling cepat growth-nya gitu, scalable. Ya kan karena dia kan all about teknologi. Nah, since then gue tuh mendalami startup dan gue bikin bisnis lah dulu. Startup pertama gue tuh kalau kalian pernah lihat di jalan itu ada iklan di motor atau di mobil itu gue. Oh iya. Yang menggagas dulu 2016. I see. Dan di motor itu ada TV kalau pernah lihat. Iya, nah itu gue. Sampai waktu itu gue pernah meeting juga sama Gojek. Nah akhirnya gue dapat investor, ketemu dari 120-an investor. PHP dan lain-lain lah gitu. Deal, terus kita jalanin startupnya. Terus jalan setahun tuh 2017, 2018 dibeli lagi sama investor. Startupnya ya? Startup gue. Nah terus 2019 itu dibeli lagi. Abis itu pivot. Jadi model bisnisnya agak berubah tapi tetap di bidang periklanan sebenarnya. Jadi gue tuh memang suka tuh bisnisnya jasa, bukan produk. Gitu. Jadi iklan, jadi kan gue udah nyari brand juga dari dulu, nyari brand, terus abis itu nyari investor lagi. Ya kan kalau startup kan kita kan harus ada pendanaan terus kan, karena kan dia banyak banget yang dibakar. Bakar uang lah, iya. Nah terus 2020 itu COVID kan, collapse, bangkrut tuh startup gue. Drop ya? Drop. Wah itu lu cukup kecewa dong ya? Kecewa banget dan sedih karena karyawan gue tuh udah 25-an. Dan gue tuh udah fix gitu loh, udah kantor udah fix, terus karyawan gue juga udah 25 yang dimana ya kita semua tuh deket dan wah ini udah lagi hot-hotnya gitu loh. Nah abis itu pandemi nggak bisa jalan karena waktu itu kan gue kan iklannya kan masih berhubungan dengan orang kan, fisik kan, bukan digital banget sebenarnya. Jadi collapse abis itu abis itu gue sama partner gue memang ada agensi juga karena agensi itu tuh yang khusus nyari brandnya. Jadi bener Sedemit Guy punya agensi? Punya. Nah agensi gue juga sebenarnya dari tahun lalu sih, dari tahun 2018 sebenarnya, tapi nggak yang gede-gede banget. Jadi agensi itu tuh lini bisnis gue untuk nyari si brand. Nah startup gue itu untuk si enablernya, untuk media placementnya. Nah si 2020 startup gue collapse, agensi gue naik banget. Gitu? Karena semua shifting dari offline, yang bisnis gue itu kan masih ada offline-nya. Orang ngeliat iklannya di luar, terus mereka shifting ke online. Nah sehingga bisnis gue yang agency ini kan gue handle sosmed, ads, terus SEO, terus gue juga bikinin apps, search engine operation lu juga gitu? Iya. Nah itu kan gue optimalin semua. Karena kan gue tuh tim gue ada yang IT, ada yang marketing. Nah itu semua klien dari ya brand-brand gede lah, Microsoft, Jeko gitu, ini gue sebutin aja ya, walaupun nggak apa-apa kan. Nggak apa-apa. Ya itu masuk semua, jadi kan jos banget tuh waktu itu, naik, ada modal dikit, ya udah, terus gue suka iseng-iseng beli daging. Nah, karena gue sebenarnya gue juga suka masak itu udah lama, dan gue suka daging itu udah dari pas gue kuliah. Terus? Nah,
kan itu udah ada modal dikit kan. Karena sebelumnya gue bener-bener ngemis, gue nggak ada uang soalnya. Nggak ada uang samsak. Jadi yang gue jual tuh ya otak gue aja dulu. Sama iya. Nah setelah ada modal dikit tuh 2020 karena agensi gue naik, startup gue walaupun kolaps tapi ya udahlah masih ada rezeki dikit. Gue menyalurkan ke hobi gue karena kan kita WFH semua. Itu gue WFH-in semua tuh karyawan gue. Kita dari rumah semua. Gue selamatin tapi yang dari startup gue. Berarti lu jadi pebisnis lama banget dong? 4 tahun, 5 tahun? 4 tahunan. Iya. Sebenarnya gue bisnis dari tahun 2014. Tapi ya ala-ala gitulah. Kayak gue jualan sepatu. Waktu itu pernah tuh gelang emas gitu deh. Terus gue pernah jualan minuman, franchise. Tapi entah kenapa kalau gue bisnis produk tuh bau. Bau lah? Kurang baik. Kurang oke. Nah, makanya tuh kejasa. Nah pas ya itu 2020. Terus gue iseng-iseng beli daging. Nah ini lucu nih, ini ceritanya nyambung semua soalnya. Kenapa gue bisa jadi The Meat Guy ini juga gara-gara gue ada waktu masak di rumah, gue beli daging. Waktu itu dagingnya tuh kalau nggak salah 2,5 kilo gede. Karena gue tuh pingin ngelakuin teknik yang namanya tuh dry age. Apa itu? Jadi dry aging beef itu tuh dia tuh sebenarnya apa ya, pelumatan daging, lumat. Bukan pembusukan ya, takutnya pembusukan orang-orang malah jadi takut. Jadi daging tuh di fermentasi bukan? Bukan sebenarnya. Jadi dagingnya itu kita taruh di, nah kalau dulu gue tuh pakai cara gue masukin kantong yang basah, terus gue masukin kulkas biasa suhunya 1-4 derajat. Tapi biasa tuh dimasukin ke kulkas khusus dry aging. Jadi dia tuh udah lembab, suhunya stabil, dan tapi mahal lah. Kulkasnya tuh pokoknya seharga 100 jutaan buat dry age itu. Makanya waktu itu gue coba dry age sendiri yang murah, di kulkas yang murah. Nah terus gue waktu itu kan lagi rajin-rajinnya masak. Terus itu gue pas bikin itu sebelumnya gue udah sering masak steak. Jadi lu emang rajin ya? Rajin. Nah itu gue yang paling mahal. Karena sebelumnya itu gue masak steak tuh paling sehari bisa 5-8 kali. Tapi gagal terus tuh gue 2020. Nah habis itu gue bikin yang paling enak deh, dry age. Terus gue mau videoin karena kan mahal, terus butuh waktu lama. Betul. Nah ini gue pas videoin kelar, gue minta tolong adik gue yang masih waktu itu dia umur berapa ya, 21, 22 deh. Nah, kuliah. Itu kan kuliah, nah kan itu kan umur-umur yang udah main TikTok kan, soalnya kan. Dulu gue main TikTok itu, bukan main TikTok, dulu gue tuh ngeliat TikTok tuh nggak banget lah, alay banget. Alay, joget-joget doang gitu. Joget-joget doang. Nah terus adik gue nyaranin, kan nih kalau mau edit video pakai TikTok aja. Terus waktu itu gue pinjam HP-nya dia, gue edit di TikTok. Oh gampang nih ternyata. Cut gitu ya. Iya, nah terus pas gue mau post ternyata dia tuh ada konten juga, adik gue nih cewek, nggak boleh. Terus ya udah, abis itu gue pakai HP bini gue, dulu masih tunangan. Terus kita gue ngedit di HP-nya, diupload. Nah upload itu tuh kan ya udahlah, orang akunnya itu akun ala-ala kecil lah ya gitu ya. Bukan kecil lagi, lu nggak ada followers. Nggak ada followers. Kayak dia cuma punya akun TikTok. Tapi lu pakai voiceover itu? Ini nggak ada sama sekali. Jadi ini literally gue gunain TikTok itu buat edit video, buat gue pribadi. Oh iya? Iya. Terus? Nah terus pas gue udah edit, diupload, terus kan gue save kan. Oh yaudah, gue udah dapat videonya. Jadi 30 hari kemudian gue bisa lihat nih, gitu loh. Iya intinya. Oh ini perbedaannya gini dagingnya, oh caranya kayak gini. Jadi supaya pas gue mau bikin lagi, gue tinggal lihat video gue. Iya, sesimpel itu awalnya. Iya. Terus pas diupload, ternyata jadi ini akun Dim Smith gini, akun cewek. Awalnya kan ada gender kan, iya. Cewek gitu. Lalu datang iklan, lu pernah nggak sih dapat iklan yang dari Cina gitu? Yang nggak pernah gua. Shopee gua paling gitu. Lazada. Itu loh. Nggak. Oh nggak pernah ya? Nggak pernah. Nah itu pokoknya yang datang tuh kayak skincare gitu-gitu karena akun gue sebenarnya akunnya bini gue. Nah terus pas diupload malamnya itu, nggak kan siang diupload. Berarti pakai nomor bini lu daftar? Iya ya, sampai sekarang masih. Pokoknya ya iya, jadi itu akun bini gue lah gitu. Nggak jelas, memang yang penting tuh buat edit video tuh pas malam-malamnya ternyata kan nggak dihapus. View-nya 7.000. Naik ya. Soalnya gua kan nggak ngerti. 7.000 sekali upload. Sekali. Pertama. Wah edan sih. Terus. Itu gue inget banget April tanggal 24 karena itu ulang tahun mak gue juga tuh. Iya. Makanya gue pengen buatin yang spesial waktu itu. Nah terus 7.000. Pokoknya tuh bini gue sama adik gue tuh kayak ngeliatin gitu, kayak histeris kan, teriak ke gue, nyamperin, kakak ini viral nih 7.000, apaan sih gitu. Gue nggak ngerti kan maksudnya,
kok bisa nih, gue gak ngerti TikTok sama sekali. Karena kan kalau Instagram kan lu upload ya followers lu dong yang like. Iya, yang likes, betul. Kan? Gak mungkin lebih dari followers lu itu kan. yang bagus dari TikTok kan bukan followers bisa. Nah, tahun lalu apa sih yang gue tahu, orang juga sebelah sama TikTok, gue nggak ngerti. Terus habis itu, udahlah gitu, gue dimin. Gue bilang. Makin naik dong. Nah, besokannya ternyata 24.000 pagi-pagi. Wiset, udah tuh baru awal. Nah, kan sebagai orang biasa yang maksudnya nggak terkenal, nggak tahu apa ya, nggak tahu gimana sih caranya maintainnya kan. Terus gue bilang ngetes aja deh, coba deh kita tes karena otak bisnis gue jalan. Udah kita tes aja, gue langsung ke toko daging, masak lagi, terus gue upload lagi tuh hari H. Karena malam itu udah 140.000 video 140.000. Buset dah. Terus? Nah, terus gue upload lagi video kedua hari H itu, terus besokannya viral lagi 200.000 yang nonton. Sebenarnya since then sih gue jadi terpaksa untuk menjadi content creator. Jadi terpaksa, dan lu melihat peluang bisnis juga di situ. Jujur ya, awalnya udah agak, karena gue udah di dunia bisnis kan, iya digital yang ads gitu kan, jadi kayak wah ini berarti oke banget nih kalau gue lanjutin terus gitu. Tapi gue nggak mau kelihatan muka gue, jadi kan gue nothing tulus, gue tuh malu, gue kayak gini-gini tuh sebenarnya gue malu dan kikuk, dan sebenarnya gue nggak suka. Oh iya? Iya. Lu introvert berarti? Enggak, gue extrovert sih. Tapi? Nah makanya gue bisa gitu loh, karena gue extrovert. Ya jadi gue bisa kayak gini-gini, tapi dulu gue nggak mau. Dulu nggak mau, sekarang karena mau. Fokus gue kan bisnis dulu, dan gue nggak mau yang kayak dilihat kelihatan gitu loh. Iya. Tapi karena udah kecemplung, jadi gue ya mau nggak mau. Itu gue video TikTok itu yang pas pertama kali gue upload, pokoknya tuh 2 bulan gue nggak ada VO, nggak ada muka. Jadi literally lu tau gak sih yang tahun lalu tuh tutorial masak kan banyak banget tuh. Ya udah gue just that apa ya, random meat gaya aja yang gue 2BH 10.000 gitu. Iya. Ya kan nggak kelihatan muka kan? Tapi dia ada VO, udah ada VO. Even dia. Gue tuh nggak mau suara gue tuh, gue kayak kikuk VO apa sih, asing gitu loh buat gue. Sumpah. Gue nggak. Berarti berapa video lu sampai VO? Dan kenapa tiba-tiba VO? Itu gue udah mungkin lebih dari 40 video. Baru VO. Nah itu karena kan gue kan ngeliatin terus dong, gue menganalisa kayak lu lah gitu. Dari awal gue udah menganalisa nih, ini ternyata komen-komennya orang pingin gue kayak menjelaskan, Nah, menjelaskan. Terus, ini nggak ada suaranya. Terus ya udah gue ngetes, akhirnya gue memberanikan diri loh gue. Memberanikan diri. Padahal VO doang. Itu dia harus di garis bawah loh. Karena gue malu kayak suara gue gimana sih gitu. Iya. Ya udah, terus akhirnya gue ada suara VO, terus view-nya jadi makin gede lah gitu. Lumayan lah gitu. Sebelumnya kan kayak nggak ada suara, kayak siapa sih itu gitu. Itu 2020 ya? 2020. Habis itu bulan apa? Bulan April ya tadi lu bilang. Kan April mulai. April, Mei, Juni gue baru VO. Terus Juni juga nggak lama gue kelihatan muka. Tapi lu paling naiknya tahun ini kan? Sebenarnya tahun ini kan, kalau nggak salah tuh gua naik banget, lu juga hot banget. Dahsyatnya itu, iya kan? Sebenarnya kita di situ. Jadi entah kenapa, memang itu kan gua followersnya stuck banget sebelumnya. Iya. Gua Februari naiknya sih, kalau gua. Februari. Pas Valentine gua hafal banget tuh. Valentine tuh kapan sih? 14 Februari. Nah, gua hafal banget. Kapan sih dia? Nah, jadi sebelumnya tuh gue followersnya tuh 550.000. Udah dari September 2020. Gitu terus tuh 500-an rounded gitu. Terus bayangin kan 550.000 dari September sampai Februari. Nyetak. Ya udah, jadi ya gue sih udah memang followers gue emang cuma segitu sih harusnya. Sumpah, gue udah kayak ya udahlah gitu. Yaudah. Karena kan ya gue tuh ngonten kayak ini berarti kadar gue di sini. Karena iya, karena kan gue, yang penting gue fokus daging terus gue tetap mengedukasi orang, terus ya gue post apa yang gue suka aja, gue nggak mau jadi orang lain gitu. Iya. Terus Entah kenapa di Februari itu, sebelumnya gue tuh suka ngomong gitu sama teman-teman TikTokers. Wah, gue udah lama banget nih nggak sejuta nih, wah kalau sejuta tuh enak banget. Enggak, sorry, 100.000. Udah lama ya gue. Bahkan even 100.000. Iya, gue ingat udah lama nih gue masuk 100.000 nih. Kalau 100.000 wah enak banget ya, kayak kangen banget gitu loh. Udah berapa bulan gue masuk. Kangen tuh 99 plus gitu kan. Di notif kan. Terus. Itu dia. Terus pas Februari 14
gue ingat banget kenapa tiba-tiba gue bisa kepikiran gue buat video dengan cara seperti itu. Jadi yang gue ganti itu tuh metodenya itu gue di awal gue memberanikan diri lagi gue selfie. Sebelumnya itu gue langsung makanan. Oke, sekarang lu selfie. Gue selfie waktu itu selfie masak steak bandingin steak sama steak mahal. Yang lu jawabin steak ya. Pasar sama steak apa gitu ya. Konten pertama tuh di Februari itu tuh. Somehow, wah anjir, video tiba-tiba 1 juta. Wah itu gila tuh. Gue udah gila banget. Iya, happy. Udah gila. Padahal gue expect cuma 100.000. Iya. Nah, since then gue ngetes lagi karena kan kalau bisnis itu kan kita harus lebih banyak tes supaya kita bisa dapat model bisnis yang tepat. Betul. Nah, gue mengaplikasikan metode berbisnis gue sebenarnya ke dalam TikTok gue. Nah, karena gue sebelumnya tuh, wah ini gue udah menerima takdir gue, ya udah gue 550.000 lah gitu. Karena memang konten gue tuh terlalu niche dan nggak relate sama orang-orang. Masa sih ada orang setiap hari masak steak gitu loh, kayak yang sebelumnya belum pernah ada kan di Indonesia sebenarnya. Betul. Biasanya kan review makanan atau masak umum lah gitu ya, kayak oh ya udahlah mungkin yang suka steak cuma segitu. Ternyata gue tuh cuman harus menyesuaikan audiens gue aja dan cara berkonten. I see. Nah makanya since then gue tuh pakai komenan orang untuk bahan konten gue. Misalkan bang masak steak pakai waktu itu Indomie, tapi sebenarnya itu semua itu udah gue pilih. Jadi gue ada pingin masak apa, terus gue tinggal cari komennya. Nah maksud gue gini dulu, di saat lu cari komen, itu gue cari komen tuh susah. Lu pin atau lu likes atau lu gimana itu biar lu belum ada pin. Iya makanya gimana caranya lu nyari komen? Tahu nggak? Dulu itu gua sebelum ngepost itu ada gue sejam lebih nyari komen. Jadi yang paling susah bukan pas masaknya tapi pas nyari komen. Nyari komen doang karena komen itu kan kita ada di Q&A. Iya. Ada juga tuh. Ada. Nah di Q&A itu gue masih sering pakai dulu yang pas itu kan fitur baru. Nah itu gue juga dapat banyak dari situ tapi gue itu nyari di posan sebelumnya supaya nanti posan sebelumnya tuh agak lebih keangkat. Wah menarik nih karena gue belum pernah tuh, gue jarang banget jawabin komen. Nah entah kenapa kalau gue jawabin komen gas ya viewers. Gas banget tiba-tiba 3 juta, 4 juta, 5 juta, 10 juta, belasan juta. Iya itu edan si viewers lu tuh. Edan banget. Dan semua orang kayak Selos terus si siapa lagi tuh Iben, Medi, anjing lu diem lu kenapa lu tiba-tiba kayak soalnya aneh kayak FVP gue lu semua bahkan kayak banyak orang bilang 10 kali nge-scroll tuh Dims the Meat Guy 5 atau 6 gitu kan. Iya nih Dims the Meat Guy semua nih kontennya nih. Gue juga gak tahu. Even orang TikTok itu kontak gue, wah Dim lu lagi gila nih di data TikTok. Gue nomor 1 waktu itu sempat. Oh iya? Februari Maret lah, Maret April. Nah itu tuh nomor 1 karena gue 2 bulan itu 3 juta waktu itu. Iya. Tapi ya udah, gue waktu itu juga kan pas nambah jadi 1 juta, gue tuh sama istri gue, udahlah libur kita. Jadi maksudnya gue mau santai gitu. Mau break lah gitu. Karena setiap hari ngepost. Nah, terus lah kok gue libur padahal gue udah nggak ngepost. Pernah tuh gue libur sehari, tapi nambah followers 50.000 dalam sehari pas gue ngepost. Taruh nih aneh nih. Yaudah gue jadi ngepost terus 1,5. Udah nih 1,5. Masih terusan lagi followersnya masih nambah lagi terus 2 juta. Terus 2,5. Udah deh pas 3 juta libur. Terus ternyata pas 3 juta ya udah masih aja tapi kayak pas mau libur malah jadi pas lagi naik gitu loh. Iya. Tapi giliran gue mau gaspol pas udah 3,5 gitu tuh malah kayak lagi ada masanya sih. Iya, sayang lah ya. Sayang. Jadi gue tuh udah nemu ritmenya sebagai content creator. Gue kan belajar karena gue kan nggak ngerti jadi content creator. Gue tuh jadi nanya ke teman-teman kayak YouTuber terus yang emang di selebgram, beberapa teman TikTokers emang jiwanya tuh kayak content creator kayak lu menurut gue tuh lu memang jiwa content creator ada banget. Buset. Lu tuh entertaining banget gitu loh. Lu udah lebih berani, lebih terbuka. Nah kalau gue tuh masih mungkin harus sesuaiin mood gue gitu loh. Kalau lu kan bisa lebih nggak tahu ya kayak di setiap video tuh kayak lu konsisten gitu loh. Kalau gue tuh kadang ada video yang kayak gue lemes atau apa gitu loh karena mood gue lagi gak enak. Nah itu ya gue belajar dalam setahun itu tuh ada gue baginya per quarter. Jadi ini kalau di kerjaan kan kuartal pertama kan itu kan 3 bulan kan? Iya, terus? Nah, gue jadi kuartal pertama itu gue libur.
Kuartal pertama lu libur. Kuartal kedua gue gaspol, kuartal ketiga itu libur lagi. Nah ini kuartal keempat nih, gue lagi gaspol. Ini kuartal 4 nih. Q4 kan? Iya, tapi terus tapi harus kayak gitu sebenarnya. Karena biar orang itu tuh nggak bosan sama lu. Dan lu pas lagi libur di kuartal 3 kemarin, 3 kemarin ya, itu ngumpulin semua inspirasi supaya lu bisa gaspol di kuartal keempat. Iya, kuartal 4, iya. Nah, itu gue strategi gue gitu sih sebenarnya. Tapi emang gue juga ngerasa, kan gue di kuartal 2 itu Q2 tuh gue gaspol banget tuh. Edan banget viewers gue, gila. Iya. Itu gue sama lu tuh lagi gila tuh. Lagi gila. Kadang nih, misal gue hari ini udah 10 juta, gue ngeliat lu, anjir 10 juta juga gitu, kayak gila. Walaupun kan kita bukan bersaing, karena pasarnya beda. Iya. Pasarnya beda nih, tapi gue seneng aja. Gila, ada nih. Iya, tapi ini ya kan, gue juga ngeliatin lu, wah anjir nih orang juga naik banget, tapi lu kan bukan masak kan? Iya. Nah, tapi ada juga nih kalau misalkan sama konten itu pasti ada ini nggak lo? Ada kayak anjing, kok dia segini ya gitu? Iya, enggak, maksud gue lebih ke gini sih. Wah, kayak intinya bukan jiwa, ada kompetisinya juga lah, gitu kan? Ada nggak sih? Ada, gue juga kayak pas di situ kayak kok orang-orang, maksudnya ada apa ya? Ya rasa ternyata gitu kompetitif juga orang-orang. Iya bener, karena gue tuh kalau misalnya sekarang, karena kan gue selalu melihat diri gue tuh kurangnya apa setiap hari, day by day. Gue tuh selalu ngelihat apa yang kurang, viewers gue gimana segala macam. Sometimes gue istirahat, tapi istirahat gue sehari. Jadi kalau misalnya sehari nih, gue nggak buat konten, gue cuman istirahat dari pikiran gue aja. Walaupun gini, kayak gue biasanya gini Dim, gue punya ambisi, bukan ambisi sih, tapi lebih ke habit. Sehari itu minimal 1 juta viewers video gue. Sampai sekarang. Harus. Atau enggak gue bete. Tapi ke-achieve semua sampai sekarang? Sejauh ini kayak 70% lah ke-achieve. 30% enggak. Karena kan kadang ada sehari brand kan? Iya, sehari brand gitu. Nah, sometimes karena pas di bulan Maret, Mei, Juni, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, itu gue selalu achieve. Oh, itu harus. Itu harus gue achieve banget tuh. Pok. Itu udah kayak pasti 1 juta lah. Mau gue konten cuman dubbing 1 juta. Udah pasti gue 1 juta gitu. Harus gak sih? Harus banget. Kalau enggak lu upload lagi gak? Iya. Anjir. Atau gue archive itu konten gue archive, gue buang, gue re-upload lagi sampai itu 1 juta gitu. Kalau nggak 1 juta, kalau udah kayak 2-3 kali gue upload nggak 1 juta, udah berarti emang jelek tuh konten. Udah gue ganti lagi. Nah, terus kuartal 3 gue capek. Gue capek, gue mulai istirahat, tapi tetap ambisi gue masih sama, sehari 1 juta. Itu gue nurun, rate persentase gue sehari 1 juta tuh jadi 50 sampai 60%. Yang tadi tinggi banget tuh. Kalau sekarang mungkin di angka 70%. Dia nggak kayak dalam seminggu kayak mungkin ada 2-3 hari atau 2 hari lah gue nggak 1 juta gitu. Tapi sisanya pasti 1 juta. Iya. Pasti. Kalau nggak 1 juta, even gue gini nih, gue upload 2 video tapi digabungin 1 juta viewersnya. Oke. Gitu. Jadi kayak 1.700, 1 GoPay, udah 1 juta. Aman. Kenaikan followers gue masih ini. Wah anjir, ini kita sama nih kayaknya. Sama. Terus yang membuat gue terpicu adalah gini Dim. Gue ngelihat nih, siapa nih yang lagi viral? Karena kan setiap bulan atau setiap hari kan TikTok beda-beda dong. Betul. Yang viral kan. Gue ngeliat nih yang lagi kenceng siapa gitu. Gue ngeliat, gue ngadunya sama dia. Gitu. Jadi gue ngadu, dia udah 10 juta lagi hari ini, kayak konten apa yang gue belum 10 juta nih. Gue mikir terus gitu. Jadi motivasi ya? Jadi motivasi banget, parah. Tapi tahu nggak kenapa? Kenapa? Karena lu tuh awalnya juga bukan content creator, karena lu di dunia kerja kan? Gue juga pebisnis gitu. Oh, lu juga bisnis? Iya, gue juga bisnis. Nah, iya. Gue di dunia kerja yang di bagian sales and marketing. Sama gitu. Itu juga yang... Jadi sebenarnya mindset dan pola pikir. Pola pikir, betul. Gitu. Jadi kalau yang gue lihat ya, kalau emang dia full content creator ya, kadang-kadang Mudi ya? Iya, dan maksudnya ya gue juga nggak tahu sih ya, karena gue baru juga di dunia ini. Ya mereka itu tuh yang emang udah lama, kadang-kadang tuh cuman fokus sama konten dan angka gitu. Maksudnya oke nih angka segini, tapi nextnya gue harus ngapain tuh, mereka kadang-kadang udah terlanjur di dalam zona nyaman. Maksudnya kontennya jadi gitu terus gitu, standar gitu. Dan terlena. Terus ya banyak juga yang star syndrome. Untungnya gue nggak hampir star syndrome, hampir. Apa yang menyebabkan lu hampir star syndrome? Maksudnya kenapa? Itu. Rasa kayak gimana lu waktu itu? Pas tiba-tiba tuh kayak banyak artis yang approach terus media-media,
Terus tuh kalau search di Google tuh banyak banget tuh artikel di Twitter. Di situ tuh gue kayak wah anjing ini gila. Tapi again ya gue tuh harus tetap jadi individual yang gue tuh ngonten daging. Karena kalau gue udah terlena gue orang yang udah beda lah gitu misalnya contohnya. Iya, jadi kayak ya udah gue ngonten gitu aja deh gitu. Iya. Nah makanya gue tuh selalu fokus lihat ke belakang, apalagi nih yang kurang, dan gue selalu discuss sama tim gue karena tim gue juga yang bikin Dims Media tuh maju. Yes, I see. Tapi emang gue karena gue ngerasa banget lu sama kayak gue Dim ya. Itu di saat gue tuh ngebales story lu. Yang mana? Dim, viewers lagi drop ya. Terus lu balas. Iya lagi drop nih. Lagi kayak TikTok lagi bosen sama kita. Oh dalam hati gue berarti dia pemerhati juga nih. Dia sama banget sama gue. Iya. Sama banget. Karena kan gue ada Lita ya. Kan cewek gue juga main kan TikTok. Tapi dia sangat moody. Lu bayangin ya Dim ya. Dia tuh upload seminggu sekali juga kadang. Kadang 2 minggu sekali. Tapi followers 4 juta Dim. Iya. Cuman iya paham. Moody lu tau gak sih kayak value video per followers itu lebih tinggi dia sebenarnya dibanding gua gitu. Karena itu kan dilihatin dari likes-nya juga kan. Likes dia rendah tapi followersnya tinggi. Kan ada kan cewek-cewek gitu kan. Banyak kan. Padahal kan dia punya peluang buat lebih besar lagi kan. Tapi karena emang konteksnya Lita ini emang bukan ambisius atau bukan content creator juga, bukan berjiwa gitu. Jadi kayak ya aku mau upload seenaknya aku, semudinya aku lagi mau upload, gitu ya. Aku upload, aku nggak mau upload gitu. Segitunya Dim, lu bayangin. Kayak lu yang lebih, gue yang pushy banget, gue sangat pushy. Emang di antara gue sama Lita gue pushy banget. Tapi walaupun followersnya gue yakin tinggian dia. Gue yakin sebenarnya video per followers tuh tinggian dia. Ini kenapa orang follow gue? Menurut gue karena ada Litanya juga. Biasanya di video gue ada Lita gitu. Di di konten gue. Iya, gitu ke prank atau enggak kayak video atau enggak kayak dubbing itu biasa gue sama Lita tuh ada di situ. Tapi kalau misalnya di Lita, ya Lita sendiri aja tuh FYP gitu. Sebenarnya gitu. Iya sih, gue juga sering lihat sih. Maksudnya kalau Lita ada lu juga kadang lebih gede views. Iya, tapi kalau Lita sendiri bahkan bisa FYP gitu. Iya. Itu yang membuat gue sayang sih. Mungkin Lita sama kayak content creator yang seperti yang lu temuin kayak tadi yang moody lah atau di zona nyaman gitu. Apalagi mungkin gue nggak tahu ya karena kan kita kan beda genre. Betul. Kalau di dunia masak sih sebenarnya moodinya itu ya gue harus belanja, terus harus masak, terus harus ngedit lagi. Nah makanya kalau ada tim tuh jadi lebih relax ya gitu. Enak, karena kan apalagi bukan belanja, bukan masak, bukan beres-beres ya, tapi makannya. Karena kan setiap hari itu gue tuh makan daging. Bener sih. Dan sehari bisa 2 lebih, mungkin bisa 2-3 kali lah. Lu sehari buat konten berapa Dim? Itu pertanyaan gue. Nah, kalau sekarang itu lebih sistematis. Jadi misalkan seminggu gue paling 2-3 kali masak. Tapi gue itu tuh udah ada udah stok ada kadarnya. Iya, bahwa kalau gue makan daging, gue nggak bisa full. Jadi kalau misalkan di video itu, kalau kalian lihat, itu gue tuh cuma 1 bagian doang. Sisanya tuh tim gue makan, orang rumah yang makan lah gitu. Bahkan tim gue ini udah mulai cepet bosen nih gitu. Sama daging? Iya. Karena sebelumnya ini kan gue setiap hari kan masak kan. Setiap hari banget. Terus kita gila banget. Dan kayak sekarang harus dijeda deh gitu. Kayak seminggu 3 kali. Jadi 3 hari syuting aja ya gitu ya? Iya. Jadi gue sekarang tuh kalau mau masak tuh gue udah kayak gue harus prepare mental gue. Ini recruiting gue ya, dia kayak gak pernah makan daging. mau makan daging gak kok? Wah tuh boleh banget tuh. Gue bener nyari yang memang orang suka daging. Iya, gue kan juga kemarin rekrut harus suka makan, siap makan daging itu sebenarnya serius. Karena daging itu kan lu setiap hari makan bisa kolesterol kan. Nah gue tuh udah pusing. Lu udah pusing? Lu udah kolesterol? Kayaknya udah. Gue ada Benekol tuh Bang. Nah, lu ada Benekol? Ada. Lu ini? Enggak, Lita. Oh Lita. Lita tuh gue kasih tau ya Dim ya. Lita itu suka banget ke Gyukaku. Aduh, iya. Dia suka banget makan daging Dim. Padahal kan sayang ya. Iya. Ya kan? Dia menurut gue ya,
Lita tuh harus misal contoh ke rumah lu, dia pasti puas banget sih makan daging sih. Tapi dia suka daging tapi kolesterol. Tapi tetap suka kan? Tapi tetap suka, dihajar sama dia. Ya sama kayak gue. Soalnya ada juga yang kolesterol dia kayak takut stop daging gitu. Enggak. Soalnya kalau di Gyukaku sama si Kintan itu, gue juga kan suka kesana. Tapi dia tuh tipe dagingnya tuh tipe yang banyak lemak, yang slice, yang kalau lo dimasak tuh aktif banget lemaknya. Betul. Jadi kolesterol lebih cepat gitu. Oh, I see. Nah kalau gue kan steak mungkin nggak separah itu, tapi tetap juga ada fatty-nya itu. Makanya kalau makan yang lemaknya tuh langsung tinggi. Kencang. Kayak Dragon Karubi gitu kan? Wah, ya, jangan. Itu tinggi banget lemaknya. Lumayan situ tuh yang digulung-gulung itu kan. Iya. Tapi yang paling panjang, yang paling tinggi tuh yang slice itu ya? Slice itu. Itu enak banget sih tapi kan. Iya. Itu parah sih, edik banget sih. Iya, tapi itu yang paling jahat. Gara-gara itu gue pusing tuh gue habis dari sana tuh. Gue pernah tuh gue sempat trauma gue ke Kintan Gyukaku karena pernah gue pas habis makan gue langsung kayak kelingan. Jadi sebenarnya orang Kintan Gyukaku itu pelayannya sering ngeliat customer tuh kayak iya. Karena gue makannya nggak banyak menurut gue, tapi gue udah kayak orang mabok anjir. Berarti lu kolesterol tinggi. Kayaknya nih, tapi gue belum ngecek. Takut. Lu ketakut kayak, Dim, kolesterol lu di segini kayak. Iya, gue kayak takutnya kalau gue udah tahu, maksudnya, wah gue nextnya harus minum obat terus karena gue belum pernah minum obat. Berarti itu solusi untuk masalah jangka panjang, Dim. Ya kan? Makanya lu rajin olahraga, gue liat story-storynya. Iya. Tapi gue nggak yang pos-posan pamer badan, karena gue belum jadi banget. Oh maksud lu kayak belum jadi Iben sama Joel itu. Iya. Mereka kan jadi banget. Iya. Juan. Oh Juan apalagi? Juan paling edan. Gede itu. Iya. Itu kering. Tapi gue liat lu shoulder sama chest udah ini ya? Belum lah. Nah iya bisa aja. Ada bisa tricep juga deh kayaknya. Belum lah. Jangan gitu lah, malu gue ntar nih kalau ditonton mereka nih. Ini susu soalnya ampun suhu. Dim, gue mau nanya Dim. Ini menurut gue masalah jangka panjang sih. Apa tuh? Yang tentang kolesterol lu. Lu kapan mau ngecek? Jadi gue tuh pengen ngecek setelah gue itu tuh bener-bener apa ya, menerima bahwa gue tuh harus minum obat terus. Karena gue udah emang sih gue udah sering banget tanya ke orang ada obatnya, ternyata obatnya tuh banyak banget kan, bukan yang Nutrif apa Benecol doang, karena itu tuh low level katanya bahkan. Jadi mereka itu tuh yang parah udah yang obatnya tuh yang kayak aneh gitu. Itu yang lu takutin? Iya, gue malas minum obat yang kayak gitu. Kalau Nutrif Benecol gue masih mau sih, cuma kata orang, wah lu udah gak ngefek Dim gitu-gitu. Kalau dari mana kan gue belum kan. Nah, makanya kalau gue sampai tiap hari ya ribet juga sih. Makanya gue nggak tahu nih, selain hidup sehat gue kan tiap hari juga minum jus. Gue tiap pagi itu gue cold press jus, sore gue cold press vegetable juice. Oh, lu berarti benar-benar mengedepankan hidup sehat ya? Sebenarnya karena konten lu juga daging soalnya. Iya, tapi gue suka lupa videoin karena bagi-bagi banget tuh mbak gue yang buat. Jadi gue misalkan tiap pagi nih apel satu apel, pir, buah naga, terus misalkan kiwi, mangga digabung jadi satu terus diminum. Mantap kan itu kan sehari-hari. Enggak, itu kan emang buat lu tahu itu kesehatan atau menurunkan kolesterol? Pertanyaan gue itu. Kesehatan sih. Kesehatan aja berarti lu. Terus sayur itu sebenarnya agak-agak buat. Lu pada tahu mangga itu gulanya tinggi? Enggak sih. Mangga gue pokoknya percayaan sama tim gue yang belanja sama mbak gue yang buat. Jadi gue tinggal minum aja. Tapi ya gue nggak tahu sih, gue baru tahu tuh mangga ini. Oh iya. Mungkin next time gue kurangin mangga kali ya. Karena gue kan ada sebenarnya gue juga lagi program. Gue lagi mau program diet sama pembentukan badan karena kebutuhan film. Ya, apalagi fisik, kita kan content creator tuh harus. Iya, fisiknya dilihat orang sama terus. Even gigi pun dilihat loh. Iya, betul, kayak agak gigi kuning lah atau gigi maju gitu-gitu. Maju mundur, iya kan, karena ya kita public figure dilihat orang. Nah, gue lagi ada pembentukan dan salah satu yang diharamkan itu mangga sama melon. Oh ya, kalau melon soalnya dia berair banget sih memang. Iya. Dua sama durian mau pasti. Oh, durian. Iya. Itu kayak salah satu 3 buah itu buah yang paling gulanya tinggi. Oke. Itu paling susah lah. Itu kalau misalnya lu diet lu hancur. Masa sih? Iya, katanya ya. Gue nggak tahu ilmunya ya. Ini lu diet mau nurunin berat badan sekaligus membentuk badan. Gitu. Beratnya berapa sekarang? Sekarang tinggi banget, gue 96, 97. Masa? Sumpah gue 96, 97. Gue gendut banget di paha sama di perut. Tapi nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan. Karena lu
Kayaknya ya, gue kan udah sering juga lihat, maksudnya proporsi bentuk. Lu tuh gede di tulang sih menurut gue. Lu berapa? 187. Kan hampir sama kayak lu. Lu 187? Iya. Anjir, tapi lu lebih tinggi daripada gue sih. Gue 183. Oh iya? Tapi lu emang lebih tinggi daripada gue, tapi lu kurang tegak. Karena lu ya memang jarang olahraga kan? Jarang olahraga, betul. Nah lu kalau fitness lu bisa lebih. Ya itu dia. Sama gue juga ketemunya, misalnya contoh gue Lita, gue sometimes gue agak nunduk gitu. Paham. Ngerti gak sih lu kayak Lita orang tinggi begitu. Iya, karena Lita kan 150-an ya? Iya yang istri lu juga segitu kan? Istri gue lebih tinggi. Oh, lebih tinggi dari Lita ya waktu pas ketemu ya? Dikit sih, tapi lu kayak emang jauh banget sih karena lu tinggi. Lu 187. Gue gede gitu loh, Litanya kayak ciut gitu kan. Iya, itu yang membuat. Sepatu ukuran 46-47. Buset, aneh. Lu itu udah bukan normal banget. Lu pasti susah nyari sepatu lu ya? Sangat susah. Iya gak sih? Sangat susah. Gue sih 44 gue. Wih, enak banget anjir. Lu kaki yang selalu ada di semua brand. Iya. Lu bahkan lu gede. Lu tau gak Everest gak? Brand Everest? Iya. Itu gue cukup senang karena harganya affordable tapi bagus. Gak ada, itu maksimal 44. Gue kayak, ini brand tuh mau apa sih? Lu mau jualan atau enggak sih? Terus lu apa lo sepatunya biasanya? Ada Nike gitu? Nike lah pasti. Nike ada tapi. Ada Adidas. Karena bule sih ya. Iya. Harus yang original dong. Iya. Iyalah, masa Ibnu nggak ori gimana sih? Kalau KW udah nggak mungkin nggak ada di. Iya. Lu pasti nggak ada. Sumpah gue jamin karena. Dan awalnya gue membeli sepatu tidak KW itu bukan karena gue mau. Kalau misalnya gue punya sepatu KW zaman dulu pas gue susah juga ya bisa aja gue beli ya. Ini emang karena nggak ada size aja udah. Jadi terpaksa aja emang harus. Pokoknya yang ada size-nya ya. Ada size-nya 46, 47. Gila sih lu tapi emang. Coba lihat. Enggak sebenarnya. Wah gila sih. Kita agak sama sih. Ngeri. Lu giant sih. Berarti lu 9 sih? 97 berat. Iya, berarti lu gara-gara tulang. Gitu. Dan lu kalau mau, wah lu ngeri lu kalau fitness lu. Lu bisa jadi kayak Dwayne Johnson lu. Buset. Iya. Enggak lanjut. Karena lu udah tulangnya udah gede. Jadi enggak ada space buat yang lainnya lagi, maksudnya tinggal otot gitu loh. Iya. Dan lu enggak gemuk menurut gua. Si Juan mau jadi personal training gua. Sumpah gua belum update. Oh iya. Ke semua konten ini baru gua ngobrol ke lu nih karena internal kita ngobrol aja. Karena kita lagi ngomong olahraga, iya. Olahraga. Juan itu kan jadi badannya. Sebelumnya dia L-man. Emang jadi sekarang? Enggak. Masih. Tapi lu pernah lihat Juan yang lama enggak? Pernah. Yang gede bulat gitu. Wah, itu jadi banget. Yeah. Sekarang enggak, sekarang nurun mass ototnya pasti nurun dia. Nah, Juan tuh mau jadi PT gua. Serius. Jadi gua tukeran. Jadi kayak Juan day to day-nya gua, ngevlogin gua lah. Per week-nya segala macam kayak gua nge-shaping Ibnu nih gitu. Bisa atau enggak gitu. Oh. Gitu. Ini kayak jadi ini sebuah tukeran sebenarnya. Project juga ya. Project juga, tapi project kesehatan. Di satu sisi guanya juga mau merit. Bulan nanti lah ya gitu. Iya. Ya mau merit. Jadi gue mau sampai merit tuh at least badan gue oke lah gitu iya. Yang apa namanya sampai merit itu. Itu yang membuat gue mau merit guys. Ya, tunggu ya. Kayak itu yang membuat gue mau ini. Jadi tukeran konten lah. Jadi nanti videonya di YouTube lo. Video apanya? Si day to day-nya. Ya? Enggak, itu Juan. Di Juan. Di YouTube. Di YouTube Juan. Oke, gitu. jadi ini sebuah project seru sih sebenarnya. Malah jadi jauh tapi gue di Bintaro. Gue soalnya juga ada PT gue. Lu ada PT? Iya. Oh iya yang lu yuk. Sama awal gue nih, biasa sama tim gue nih. Asik. Tapi lu emang gampang lu. Shape-nya gampang. Kata Juan, gue gampang jadinya. Iya. Terus dalam hati gue, anjing gue belepek gini gimana gampang jadinya gitu. Nah, kalau perut emang susah. Perut itu lu bisa. Karena event juga nggak jadi perutnya, belum. Event tuh nggak jadi. Suka sok-sok. Event itu siapa sih? Kayak gitu deh. Event siapa sih? Yang suka kelewat gitu nggak sih? Tapi nggak kelihatan mukanya. Iya. Pakai masker mulu di jalan. Oh iya. Yang sebenarnya orang tuh nungguin. Sebenarnya nungguin reaksi orang doang. Reaksi orang yang bukan reaksi dia. Iya. Kasian nggak sih dia keluar duit dulu? Kayaknya iya deh. Iya. Jadi kasih banyak. Tapi dia udah pede. Tapi bagus. Yang penting pede dulu buka baju terus. Iben dari gendut loh. Iya sih. Lu tau gak sih Iben gendut banget itu terus jadi kurus kayak. Tapi top band lu top dari gemuk ke sekarang kan udah fit ya. Tatonya oke ya. Emang iya? Wih, tatonya banyak Iben. Belum. Wih, itu sekarang Iben tuh pria idaman wanita. Oh, gitu ya. Ini kita ungkap Iben apa nih? Lu kalau Iya. Tapi lu gimana ntar kalau badan lu jadi gimana dong nanti lipat? Enggak masalah. Kan justru kan lipat banyak senang. yang suka lagi. Enggak apa kan gue sekarang kan banyak yang suka gimana jadi nanti. Ya buka-buka baju lu nanti lu. Iya, jadi konten gue udah berubah, Dim. Yang darinya nge-prank gue jadi kayak
Tapi bisa loh, ada ini baru loh kan. Jadi kan lo ada health. Karena ada kan, health. Content creator itu apalagi lo kan lebih jual personal lo kan. Betul. Kalau gue kan persona nggak sebanyak lo personannya, tapi gue ya menjaga diri aja. Kayak karena kan gue kan fokusnya makanan mungkin kan lebih banyak dan daging. Nah lu tuh kalau orang tuh kalau lihat personal orang branding yang content creator dia tuh jual dirinya, itu tuh suka yang lihat badannya bagus, tampangnya atau nggak ada shifting, ada perubahan dari yang awal main terus tiba-tiba jadi, pasti orang senang lihatnya sih. Nah itu motivasi lo juga tuh. Jadi ingat lo harus gaspol nih sama Juan. Bismillah ya. Iya, harus bismillah. Nanti kita sama-sama sama Joel sama aduh malu jangan lah. Jadi banget. Gini-gini kan gini-gini. Jeplay. Oh itu juga lebih jadi lagi. Jeplay juga jadi, udah putih gitu jadi kan. Gue sarkas banget di situ jadinya. Soalnya gue di IG story gue suka gituin si Iben. Gue ngeliat lu suka mention kan. Suka ngerti. Iya. Aduh malu yang udah jadi beneran. Enggak sebenarnya. Lu tapi jujur deh. Lu minum itu juga nggak suplemen kayak carnivore segala macam nggak? Gue minum. Susu. Jadi gue itu apa yang minum? Gue sebelumnya minum Genar. Mereknya tuh Optimum Nutrition. Karena gue pengen agak lebih gede lagi. Nah sekarang gue lagi ganti ke Whey. Whey itu tuh yang buat pure ya? Iya, proteinnya lebih banyak. Jadi lu bisa lebih cepet keringnya kan jadinya. Gue beli Carnivore sih baru. Oh Carnivore. Gue main Carnivore pas kuliah. Oh lu udah nge-gym juga? Gue dulu sempet nge-gym. Badan gue agak-agak kayak Iben gitu dulu. Asik. So, agak kayak Iben loh, padahal gue udah berusaha. Terus gue males. Udah gue lepas, gue makan terus bebas. Kenapa males lo maksudnya? Karena kan gue dulu main basket. Terus kayak tiba-tiba entah kenapa mager aja gitu. Makanya gue mau coba lagi. Tapi lu aset gak sih lo bagi kampus atau sekolah lu dulu kalau main basket? Iya, lu juga kan? Gua dimanfaatin, padahal gue gak bisa basket. Jadi waktu itu gue didaftarin. Jadi ada turnamen di kuliah gue kan basket kan. Terus mau ngelawan kampus mana gitu ya? Lu SBM ya? Enggak, gue dulu SGU, S1-nya. Oh, SGU, Swiss German University. German BSD. Tahu gua. Terus nggak ada center yang. Iya, betul. Akhirnya lu dimanfaat cuma buat ambil bola. Gue dimanfaatin anjir didaftarin tiba-tiba terpaksa. Terus gue anjir pas main gue pikuk banget tapi gampang ngambil bola sih. Yang penting lu ngambil bola, oper aja. Oke, siap. Udah itu aja terus ya lo. Derita orang tinggi tapi begitu. Tapi sebenarnya punya basic basket. Enggak. Kemarin gue ajak basket loh, nggak dateng anjir. Jujur gue malu sih gue kalau. Sebel banget gue. Padahal banyak banget itu buat koneksi, relasi, silaturahmi. Nah plus gue kan juga udah ada bayi kan. Itu sebenarnya. Bayi lu yang lucu itu, congratulations. Iya, thank you. Nah itu tuh si baby Wagyu susah ditinggalkan dan maksudnya gue kan harus nemenin istri juga. Jadi gue tuh udah ada jam malam sebenarnya. Jam malam gue tuh jam 8. Bahas ini bahas bayi sama kucing karena gue melihara kucing juga di rumah nyokap. Iya. Itu is it fine gitu? Misalnya bayi sama kucing deketan kan lu sering banget tuh. Iya. Bukannya nggak boleh? Nah, ada yang bilang nggak boleh, ada yang bilang ya udahlah gitu. Kalau gue karena Bolan itu udah jadi keluarga part ya, of our life gitulah di rumah kayak sama bini gue udah cinta banget, tim gue juga udah gila banget lucu-lucuin si Bolan karena Bolan jadi kayak ya udah kalau misalkan ada si Akasha kan anak gue tuh di bawah ya kadang-kadang Bolan tuh suka di atas dulu gitu ya atau enggak dikenalin dikit-dikit maksudnya si Bolan biar dia tuh aware sama Bolan bebas kan di rumah. Bebas. Berarti bulu di mana-mana. Sebenarnya begitu. Begitu kan? Jadi sebelum gua kesini nih, ya lu gitu rollan. Iya. Walaupun udah dicuci baju tetap ada bulu-bulu. Betul. Pasti itu kayak penyakit kucing banget kayak misalnya duduk di sofa. Naik. Ini udah bulu ini semua nih. Iya, apalagi warna hitam kan. Gua kan hitam terus. Iya. Pasti ada bulu-bulu. Tapi ya serunya kalau ada kucing itu kalau kita stres iya kita jadi relief gitu loh lebih relax. Iya, itu gue lucu-lucuin walaupun mereka tuh egois sebenarnya. Kita tuh babunya mereka. Iya betul. Dan menurut gue tuh kucing itu adalah bayi yang gak gede-gede. Iya. Jadi gue seneng gitu sama kucing tuh. Gue tuh ngerasa kucing tuh bayi gak gede-gede gitu. Iya, dibayi-bayiin. Dibayi-bayiin tuh masih lucu gitu. Tau gak, gue pernah nyium Bolan tuh setengah jam gak lepas gue cium mulut sama hidungnya. Iya. Sumpah, saking lucu, gue tuh gemesan. Makanya sayang banget sama kucing berarti. Gue tuh suka yang lucu-lucu, jadi kayak kucing, bayi. Nah, itu gue tuh makanya tuh gue suka banget. Lu ini nggak? Lu kebiri nggak? Nah, yang Bolannya sudah dikebiri. Cuman nih si Bolan ini nih lucu nih ceritanya. Jadi
mereka itu kan dari orang tua yang incest. Oke. Jadi kan kucing itu kan pasti kan, wah kucing di rumah bini gue soalnya nih yang si Bulan ini orang tuanya keluarga itu 24 biji kucing di sana. Buset dah. Jadi dari 2 kucing jadi 24. Nah bayangin tuh udah ada kakak adik, ibu sama anak. Gitu. Nah jadi tuh kayak si Bulan-Bulan itu hasil incest, gue nggak tahu anak apa sama ibu apa gimana. Jadi si ballsnya itu sih, tuh si testisnya itu di dalam perut. Si Bulan ini? Iya, lu pernah dengar nggak ada kayak gitu? Gue belum pernah dengar selama gue punya kucing. Baru. Padahal kucing gue banyak yang incest juga. Iya paling maksudnya ada cacat di mana gitu ya, maksudnya kupingnya atau nggak bulunya agak rontok gitu, mukanya agak aneh. Iya. Ini enggak, tapi testisnya ternyata ada dalam. Terus akhirnya gimana dioperasi? Nah ini si Bulan ini lagi perawatan, makanya dia tuh kalau lihat di instastory gue dia suka pakai popok kan, karena iya popok jeans. Iya. Coba karena dia tuh lagi spraying, lagi marking kan kalau kucing mau kawin gitu. Betul. Ya kan pipis di mana-mana. Betul di mana-mana. Iya, mbak gue mukanya hampir kena kencing. Tim gue aja udah dikencingin tangannya tiba-tiba. Sumpah aneh kan? Iya biasa tiba-tiba di depan pintu sering banget. Nah di pojok-pojok. Iya pojok-pojok nenek area. Di Al-Quran pernah busetnya diasin bokap gue. Itu dosa banget. Coba diasin bokap gue. Serius. Sumpah demi Allah lillahi ta'ala nih, gue gak bohong kan bokap gue tahun lalu meninggal ya. Terus ada yasinnya ditaruh dong banyak kan, dikencingin. Allahu Akbar. Itu kucing kayak harus di ini yasin mau dibuang ya. Mau dibuang juga bingung kan. Aduh dosa gak ya gue buang ya. Bingung banget sih. Astagfirullah tuh kucing lu dosa banget sih. Gak sopan banget. Tapi ya begitu, kucing kan soalnya dia spraying udah di mana-mana, jadi dia mau kawin ya. Iya, dan cowok kan? Dulu cowok. Sampai mereka pun begitu kawin. Iya mengawin gitu. Gue kayak anjir, sekucing gue homo sih anjir gitu kan. Sumpah. Ya iya, karena dia udah gimana sih? Kenapa gak lu taruh ke pet shop dulu atau ke temen sih untuk nikahin? Nah, gue tuh nggak mau nikahin lagi, jadi kayak udahlah steril karena gue pingin bulan sama Bolognese aja. Jadi si Bolognese tuh udah steril karena testisnya tuh dia satu di paha, satu normal. Oke. Aneh kan, di paha juga aneh. Nah si Bolognese tuh dalam. Lu aneh-aneh kucing lu ya testisnya. Aneh. Makanya si Bolognese lagi di CT scan, terus dia lagi pengobatan dulu sampai dia kutunya, bukan kutu, jamurnya tuh hilang semua total. Iya, tahu ya kan? Jamur sering lah sama kutu. Nah, baru bisa di steril. Nah, ini jadwalnya minggu depan nih, semoga. Amin, semoga sehat ya anak-anak lu yang itu ya. Amin, semoga berhasil operasi karena harus dioperasi kan, dibelek. Steril lah, gue juga. How much for that operation? Ada kosnya. Jadi tuh kalau kucing gue ternyata mahal juga, gue nggak tahu nih entah pet shop gue apa gimana. Jadi setiap berobat itu pasti tuh 600 sampai 1 juta bayarnya. Mendingan lu BPJS ya. Nah, lebih mahal daripada gue berobat coy. Iya. Jadi gue udah habis berapa ya? Pokoknya sebulan tuh ada 2 juta deh buat kucing. Buat kucing doang. Berobat doang. Belum operasi lebih mahal dong. Operasi mahal. Kemarin sterilnya 1,7 sih Bolognese. Steril doang. Steril doang. Mahal sih kucing. Kayak gue dulu steril nggak sampai segitu deh. Oke Dim, sekarang kan udah mau di penghujung acara. Buset, udah penghujung acara udah kayak hitam putih ya. Ini kita hitam-hitam. Udah berapa lama sih kita soalnya? 1 jam Dim. 50 menit lah kalau dilihat penonton ini. Gila. Ngobrol mobil, sejarah lu bisnis, terus bayi, terus kucing, event, olahraga. Banyak banget Dim, boleh gak lu sharing sedikit nih buat teman-teman yang mau jadi content creator juga? Oke, jadi kalau gue disuruh share kayak gini nih, tips gue sih yang paling penting itu satu, temuin niche kalian. Wah. Jadi niche market itu kan misalkan kalian ya, ini singkatnya, kalian tuh suka dance. Nah, dance-nya apa? Dance-nya misalkan dance Korea. Terus Koreanya Korea apa? Korea Selatan gitu. Nah, itu tuh Korea Selatan itu dance-nya kayak gimana? Ya itu kan marketnya nggak sebanyak kalau kalian bikin dance Korea gitu kan. Atau nggak dance ya universal. Jadi kalian tuh ada ciri khas juga. Dan itu lebih cepat naiknya. Karena kalian bersaing di Red Ocean ada namanya. Not the Blue Ocean. Jadi kayak misalkan kayak gue masak apa, gue daging gitu. Nah, kalian spesifik dan kalian tuh harus stick to that personality. Jadi supaya kalian tuh nggak ikut-ikutan kayak yang lain dan fokus ke diri kalian sendiri. Karena kalau kalian terlalu fokusin menjadi yang lain, betul. Kalian malah nggak fokus ke konten kalian. Kalian jadi nggak inovatif. Terus kalian, kok dia lebih bagus, terus gue kok segini ya. Jangan sih menurut gue. Jadi fokus ke diri kalian dan konsisten. Nah, itu paling penting. Dan yang paling penting sih
above it all manfaatin TikTok sih karena banyak banget ya kan konten creator baru tuh dari TikTok kan. Iya, gue setuju sih. Iya, siapa tahu kalian juga bisa jadi the next content creator TikToknya. Tuh. Thank you Dim, thank you sekali lagi, terima kasih udah datang, udah berkenan juga menyempatkan waktunya dari pagi loh jam 9. Iya, thank you banget Dim, semoga sehat selalu, sukses selalu, dan juga buat lo. Keluarga lu bahagia juga, amin. Rezeki lancar, amin. Sukses buat kita. Oke guys, thank you for watching, jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Dan saya Ibnu Wardani, gua Dim Smith guy, I'll see you around, ciao, bye.